Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olsa Firlianita Rizky dengan NIM 2019 1770126 akan mempresentasikan tentang aliran filsafat manusia, yaitu materialisme dan idealisme. Aliran materialisme. Pengertian aliran materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Latar belakang aliran materialisme. Awal materialisme dalam filsafat adalah lahirnya naturalisme. Demikian Juhaya S. Praja menjelaskan, kata natur atau alam yang dipakai dalam filsafat bukan hanya terbatas pada alam lautan, gunung, dan kehidupan liar. Akan tetapi, tercakup di dalamnya astronomi yang mencakup bagian-bagian yang luas dari ruang dan waktu, dari fisika dan kimia, serta analisisnya yang bersifat atom dan subatom. Dalam perspektif ini, kehidupan manusia mungkin tampak sebagai suatu perincian, tetapi kata alam tidak merupakan kebalikan dari manusia, karya-karyanya, serta kebudayaannya. Alam mencakup semua itu dalam suatu sistem fenomena yang satu serta tidak terbagi-bagi. Ciri-ciri aliran materialisme. Yang pertama, menempati ruang dan waktu. Yang kedua, memiliki keluasan. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Tokoh filsafat aliran materialisme. Yang pertama, Karl Marx. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman, sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang kedua, ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Yang ketiga, Hornby. Menurut Hornby, materialisme adalah teori, belief, that only material thing exist, teori atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda-benda material saja. Aliran idealisme. Pengertian aliran idealisme. Menurut aliran idealisme, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga dengan aliran spiritualisme. Latar belakang aliran idealisme. Konsep ini dalam filsafat dikenal sebagai idealisme etis. Cita-cita manusia mengarah kepada tingkah laku dan kesusilaannya. Manusia itu amat tinggi derajatnya karena akal budinya. Dan karena itu manusia lebih tinggi dari makhluk lain di dunia ini. Dikenal pula idealisme estetis yang menganggap kebaikan tertinggi adalah keindahan. Berarti manusia harus indah. Indah dalam hal ini adalah indah baik rohani maupun jasmaninya. Keindahan ini dicapai dengan menyempurnakan dirinya dan menyelaraskan segala kemampuannya dengan keadaan dunia yang mengelilinginya. Pada prakteknya, kini ditempuhnya jalan tengah yang dikenal dengan idealisme realistis. Konsep ini berpangkal pada realita bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Dua-duanya tidak boleh diabaikan karena keduanya yang menjadikan manusia. Ciri-ciri aliran idealisme. Yang pertama, jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya sumber kehidupan. Yang kedua, penekanan adanya roh Tuhan dalam kehidupan manusia tanpa menolak materialisme. Yang ketiga, adanya kekuatan spiritual di belakang setiap kejadian. Yang keempat, melihat segala sesuatu yang terjadi berdasarkan dua sisi. Sisi pertama, apakah karena perbuatan manusia? Sisi yang kedua, ada otonom yang menggerakkan sesuatu terjadi. Yang kelima,
menekankan kebebasan manusia yang disebut personalisme, individu bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama, Johann Gottlieb Fichte. Menurut pendapatnya, subjek menciptakan objek. Kenyataan pertama ialah saya yang sedang berpikir. Subjek menempatkan diri sebagai tesis, tetapi subjek memerlukan objek, seperti tangan kanan mengandalkan tangan kiri, dan ini merupakan antitesis. Subjek dan objek yang dilihat dalam kesatuan disebut sintesis. Segala sesuatu yang ada berasal dari tindak perbuatan sang aku. Yang kedua, G.W.F. Hegel. Tema filsafat Hegel adalah ide mutlak. Oleh karena itu, semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenaan dari sistemnya, proses dialektiknya, maupun titik awal dan titik akhir kefilsafatannya. Oleh karena itu, pula lah filsafatnya disebut filsafat idealis, suatu filsafat yang menetapkan wujud yang pertama adalah ide atau jiwa. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.